Ini terjadi sebelum Libya, Mesir, dan Suriah hancur. Pelajaran untuk Indonesia, jangan mau diadu domba. Dulu mereka negara kaya, sekarang hancur. Perang, perpecahan. Semua karena apa? Intervensi asing, jaringan mafia internasional, yang memanfaatkan konflik internal. Dan sekarang pola yang sama mulai muncul lagi di Indonesia. 1. Libya 2011, Gaddafi dibunuh karena melawan dominasi dolar. Gaddafi punya mimpi besar, dinar emas Afrika untuk menggantikan dolar dalam perdagangan minyak. Ini ancaman besar bagi sistem keuangan global yang dikendalikan Barat. NATO melancarkan serangan dengan alasan melindungi rakyat, tapi justru menghancurkan negara. Prancis Nicolas Sarkozy berbalik melawan Gaddafi setelah dugaan dana kampanye dari Libya. Perusahaan minyak asing. Setelah Gaddafi tumbang, siapa yang menguasai minyak Libya? BP, Inggris, Total, Prancis, ExxonMobil, Amerika. Hari ini Libya bukan lagi negara berdaulat. Perang saudara terus berlangsung, dan rakyatnya hidup dalam ketakutan. 2. Mesir 2011, revolusi atau permainan kekuasaan. Revolusi Mesir bukan sekadar perlawanan rakyat. Ada banyak kepentingan asing yang ikut bermain di balik layar. National Endowment for Democracy, NED, memberikan pendanaan bagi kelompok oposisi pro-demokrasi. Arab Saudi mendukung militer setelah Morsi digulingkan untuk memastikan Mesir tetap dalam orbit mereka. Pemerintah Amerika awalnya mendukung transisi ke demokrasi, tetapi tetap menjaga hubungan erat dengan militer. Setelah Mubarak tumbang, Morsi naik, lalu dikudeta. Akhirnya Mesir tetap dikendalikan oleh kekuatan asing. Apakah ini benar-benar revolusi rakyat? 3. Suriah 2011 hingga sekarang. Perang proksi untuk minyak dan gas. Di Suriah, perangnya bukan hanya antara rakyat dan pemerintah. Ini adalah perang proksi antara negara-negara besar. CIA, Operasi Timber Sycamore membiayai kelompok pemberontak, Israel, Mossad, memanfaatkan konflik untuk melemahkan Iran dan Hezbollah. Amerika dan Turki mengontrol wilayah kaya minyak di Suriah Utara. Minyak Suriah sekarang dikontrol oleh siapa? Pasukan ISIS. Apakah ini benar-benar tentang kebebasan rakyat atau kepentingan ekonomi? Indonesia, target selanjutnya. Semenjak Prabowo menjadi presiden, pemerintah gencar memberantas korupsi dan mengejar mafia di Indonesia yang memiliki jaringan kuat di internasional. Sekarang lihat Indonesia. Apa yang sedang terjadi? Media penuh propaganda, rakyat diadu domba. Ada pihak luar yang mengamati dan menunggu celah, LSM yang dibiayai asing. Banyak organisasi yang punya agenda terselubung. Korporasi global tidak ingin Indonesia mandiri dalam pengelolaan sumber daya alam. Intelijen asing selalu mencari titik lemah untuk dimainkan. Apa yang mereka ingkar? Kekayaan alam kita. Rakyat, pemerintah, TNI, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu menjaga bangsa ini. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jadi Libya, Mesir, atau Suriah berikutnya. Solusi untuk Indonesia. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jangan terjebak propaganda. Lawan narasi propaganda. Jangan percaya begitu saja pada media. Cari sumber yang beragam. Jika diajak diskusi sehat, diskusilah dengan argumentasi. Jika ada intimidasi dan hujatan, tinggalkan. Dukung kedaulatan ekonomi. Pastikan sumber daya kita tidak jatuh ke tangan asing. Jaga persatuan. Jangan mudah terpecah belah atas nama politik atau ideologi. Indonesia punya segalanya untuk jadi negara kuat. Jangan biarkan kita dipecah belah dan dijajah secara ekonomi.